Jadi hari ini gue mau membahas tentang sebuah tragedi yang pernah terjadi di Indonesia di tahun 2001, tepatnya di Kalimantan. Yang mungkin juga teman-teman tahu, tragedi itu bernama tragedi Sampit. 21 tahun silam, Indonesia pernah diguncang kerusuhan paling mengerikan yang tak bisa dilupakan. Konflik yang pecah pada tanggal 18 Februari 2001 itu ketika dua kubu dari suku Madura dan Dayak saling serang. Penyebabnya diduga akibat adanya suku Dayak yang dibunuh oleh suku Madura yang menetap di sana. Akibat tragedi ini pun lebih dari 500 jiwa meninggal dunia, di mana 100 diantaranya kepalanya dibunuh oleh suku Dayak. Karena kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang merupakan saksi hidup saat terjadinya tragedi tersebut. Nah, sebelumnya gue mau disclaimer dulu kalau di sini kita nggak ada sama sekali untuk niat mendeskripsikan suatu suku atau budaya atau etnis tertentu. Dan gue berharap dari video kali ini kita bisa mengambil pelajarannya supaya tragedi kelam dari Perang Sampit ini tidak akan pernah terulang kembali di berbagai suku, ras, agama, atau budaya manapun yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Dan di Kalimantan, khususnya suku Dayak ya, ada fun fact sedikit ya. Ternyata di sana ada tradisi namanya tradisi ngayau, yang dimana itu berkaitan sama Perang Sampit di masa itu. Yang bakal kita bahas juga lengkap di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kak Dewi. Kita langsung sapa aja. Kak Dewi, apa kabar Kak? Baik. Baik ya Kak ya? Ya. Oke. Kak Dewi ini adalah salah satu saksi waktu terjadinya tragedi Perang Sampit di Kalimantan Barat. Kalau boleh tahu itu kakak ngelihat kejadiannya secara langsung? Iya, ada kejadian secara langsung yang saya lihat. Waktu itu aku masih usia 11 tahun, jalan 12 tahun itu masih SD. Dan aku ngelihat ada bagian-bagian tubuh korban. Dan bahkan aku sempat deket banget sama bagian tubuh itu dan sempat hampir menyentuh. Oh, Begitu. Lalu apa nih yang kakak rasain waktu tragedi itu terjadi nih Kak? Pasti kita ketakutan, merasa seperti di bawah apa ya, teror-teror gitu. Sampai akhirnya kami mengungsi, dan dalam pengungsian itu juga kami itu benar-benar dalam masa-masa yang suram, benar-benar takut banget karena ya melihat sekian banyak kejadian-kejadian yang di luar yang pernah kami bayangkan. Iya, oke. Dan sebelumnya aku mau disclaimer mungkin ya Kak. Boleh. Jadi aku pribadi, ada keturunan Dayak dari ibuku yang asli Dayak. Kami tidak membenarkan kejadian itu. Jadi kami sangat-sangat tidak membenarkan karena itu ya bisa dianggap sadis dan tidak manusiawi gitu. Harapannya pasti itu yang terakhir seumur hidup dan selama-lamanya tidak akan pernah terjadi lagi di Indonesia atau di belahan dunia manapun. Jangan pernahlah sampai terjadi lagi. Oke, itu tadi disclaimer dari Kak Dewi ya. Kalau dari gua, disclaimernya adalah cerita yang akan dibawain sama Kak Dewi itu bisa kita jadikan pelajaran ya guys. Jadi juga tolong komentarnya juga jangan ngasal atau hati-hati ya. Yaudah langsung aja kita dengerin lengkap cerita dari Kak Dewi, dan tanpa basa-basi lagi saksi misteri kita mulai. Jadi sebelum cerita, mungkin aku ingin memberikan gambaran secara demografis dulu. Nah, jadi Kalimantan Barat itu seperti apa? Kebetulan saya asli orang Kalimantan Barat,
Tapi saya itu bisa dikatakan peranakan gitu Kak. Jadi ibu saya itu asli Dayak, bapak saya Tionghoa. Oke. Nah, terus kalau secara demografis Kalimantan Barat ini unik ya. Di mana di dalam provinsi ini tuh tinggal orang-orang dari berbagai etnis. Makanya Kalimantan Barat ini bisa dikatakan provinsi yang multi etnis penduduknya. Itu etnis yang utama dan bisa dikatakan asli warga sana itu pertama Dayak, suku Dayak itu ya. Terus kedua Melayu dan ketiga itu Tionghoa. Dan mereka ini cara hidupnya berkelompok. Jadi di Kalimantan Barat itu sekarang kan udah 12 kabupaten dan 2 kota. Jadi di setiap kabupaten ini tuh ada kelompok besar sendiri gitu loh Kak. Kayak misalkan orang Dayak itu dia lebih senang, bukan lebih senang tapi tinggalnya tuh di kabupaten mana gitu. Jadi mayoritas Dayak gitu. Nah, Kalimantan Barat itu ibu kotanya kan Pontianak. Nah, saya lahir besar di Pontianak. Kalau di Pontianak itu dia spesial lagi nih. Di Pontianak itu isinya dari berbagai etnis. Nggak hanya 3 etnis tadi itu, ada dari luar juga gitu. Nah, jadi ya ada dari etnis Madura kayak gitu. Karena aku tinggal di kotanya, jadi aku itu tidak berada di tempat yang secara mayoritas orang Dayak pada saat itu Kak. Jadi cerita ini kejadiannya waktu di awal-awal tahun 2001 ya. Iya benar. Itu aku masih 11 tahun, jalan 12 tahun. Itu aku ingat SD kelas 6. Nah itu lagi persiapan ini ya, mau lulus ya waktu itu. Nah jadi memang sebelumnya, ini ada cerita ininya Kak. Sebelumnya memang sering banget ya ada kayak isu-isu gitu loh. Isu-isu perang antar etnis. Itu tadi Madura Dayak. Cuma tidak pernah terbukti secara nyata gitu. Jadi kayak cuma omongan-omongan belaka. Sampai pada akhirnya di tahun 2001 itu udah isu-isunya itu udah kenceng banget. Dulu kan tahun-tahun segitu belum terlalu masif ya untuk sosial media. Benar. Bahkan listrik aja tuh belum merata ya pada tahun itu. Nah, waktu itu keluarga aku yang isinya itu ada 5 anggota keluarga di rumah Pontianak itu masih santai aja. Walaupun kita sebenarnya ada rasa-rasa kayak cemas ya Kak, karena kita merasa sendiri di situ. Kita merasa sendiri, kita tidak berada dalam kelompok kita gitu. Nah, keluarga dari kampung itu desa ya. Jadi keluarga dari kampung itu udah minta kita untuk ayo segera ngungsi karena keadaan udah tidak seaman yang kalian pikirkan. Mereka udah bilang kayak gitu. Jadi kita tuh udah disuruh ngungsi udah lama, tapi masih tahan-tahan karena waktu itu mikirnya aku sekolah gitu kan, dan kehidupan kita memang di Pontianak gitu, jadi kita bertahan di situ. Nah ini sebelum kejadian, sebelum kita mengungsi juga kebetulan di tempat aku tinggal itu aku punya tetangga yang suku Madura. Mereka ini satu keluarga isinya sepasang suami istri dan 3 anak, waktu itu masih kecil-kecil anaknya. Sebelum kejadian itu mereka ini berantem rumah tangga ya. Rumah tangga. Terus pernah suatu hari itu pas aku pulang sekolah atau apa, istrinya itu matanya sampai memar gitu loh Kak, sampai karena ya sama suaminya. Di situ kita udah mulai gimana gitu ya, karena agak serem lah gitu. Sampai setiap kali kita papasan itu ngeliatinnya tuh kayak yang melotot gitu loh. Udah beda nih. Udah beda. Rasanya udah beda. Awalnya dulu masih mau ya tegur sapa sama ibu saya terutama kan, karena kan mereka seumuran gitu. Nah, pas udah mulai santer ini isu-isunya itu ngeliatin udah beda. Udah berubah. Benar-benar berubah. Mata udah melotot kalau ngeliatin gitu kan. Jadi dari kayak tetangga dari etnis lain ya, di luar dari etnis Madura dan Dayak ini sempat bercanda yang ya menurut kami nggak lucu gitu. Jadi mereka tuh menyuruh kami tuh untuk cepet-cepet deh ngungsi, karena kalian di sini Dayak sendirian.
daripada kalian nanti diserang dan gitu. Nah, pada waktu itu memang ini juga udah ada santer, ini isu yang nggak tahu benar atau enggak, itu orang-orang Dayak juga yang di kota ya, di kota Pontianak itu mulai kayak diserang kayak gitu, Kak. Oke. Nah, sampai akhirnya itu memutuskan untuk akhirnya kita mengungsi ke kampung ibu saya. Kakak ikut ya? Ikut. Jadi waktu mengungsi itu ibu bawa saya dan adik saya. Adik saya waktu itu umur sekitaran 5 tahunan gitu. Kita naik bus. Jadi perjalanan dari Pontianak ke kampung ibu saya ini sekitaran 3,5 jam waktu itu. Karena akses masih ya kurang bagus lah, nggak kayak sekarang ya. Sesampainya di kampung, itu bukan di situ tempat kami akan stay, itu bukan di situ. Jadi masih ada kampung dalam lagi. Nah, tapi kampung luar ini, itu tuh ada rumah keluarga saya, rumah om, itu benar-benar dia deket sama jalan raya. Jalan raya, jalan gede gitu. Di mana jalan ini tuh dilalui bus lintas ya ke Malaysia ya. Itu kan gede-gede ya busnya. Nah, tapi kita nggak stay di situ karena dirasa kurang aman. Lebih aman kalian ke kampung dalam. Nah, kemudian untuk ke kampung dalam dari kampung luar itu harus menempuh waktu 1,5 jam naik motor. Jadi bisa dibayangkan betapa jauhnya ya, jauh jaraknya ya. Ya, jauh dan pelosok. Dan di kampung dalam itu belum ada listrik dulu. Jadi masih pakai lampu minyak itu loh. Lampu minyak gitu kan. Terus sesampainya di kampung luar itu jam siang, jam 10-11 gitu, kita langsung diangkut pakai 2 motor itu ke kampung dalam. Sampai di kampung dalam itu siang menuju sore. Kebetulan sebenarnya ya Kak, ada seperti aktivitas yang kalau liburan aku dan adik-adikku sering diajak main ke kampung. Itu kan hal-hal yang menyenangkan lah rasanya ya. Nah, hari itu beda. Jadi sampainya kita di kampung dalam, aku ngerasa beda dan aromanya beda. Kalau mungkin pernah mencium aroma darah yang banyak gitu ya dan agak lama, lain ya. Itu kayak ada anyir-anyir. Nah, aromanya kayak gitu. Nggak enak pokoknya. Beda lah, suasananya udah beda. Ya udah, nyampe di kampung dalam, aku masih beraktivitas kayak biasanya, main dengan saudara-saudara sepupu yang seumuran waktu itu. Main. Tante lagi masak daging waktu itu, karena untuk persiapan makan malam ya. Terus kita dikumpulin. Ini pas udah menjelang sore, itu kita dikumpulin di rumah, siap-siap untuk makan malam gitu. Jadi yang tadinya aku main di lapangan, terus kita masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, kita main lagi di dalam rumah, anak-anak kayak gitu kan. Nah, jam sore itu jam-jam 4:30 atau jam 5-an sore, pokoknya hari itu udah mulai gelap. Pokoknya udah sepi gitu. Tiba-tiba ada suara motor King, RX King, terus ada yang teriak, hidup Dayak, kayak gitu berulang kali. Nah, pas hidup Dayak itu disaut sama orang-orang banyak tuh, hidup kayak gitu kan. Itu saudara-saudara aku tuh langsung keluar. Aku masih sibuk main gitu. Tapi kok semua pada keluar, aku terus keluar. Nah, dari jauh itu datang motor. Ya ada beberapa motor, cuma ada satu motor RX King itu ditumpangi sama 2 orang bapak-bapak. Di belakangnya itu megang rambut terus dibincing gitu. Terus plastik. Jadi ada kresek hitam, tapi yang dijinjing itu bukan kreseknya tapi rambut panjang. Di tangan sebelah kanannya itu mandau. Mandau itu jamnya khas suku Dayak. Pas aku ngelihat, pas si motornya itu lewat persis di depan aku ngelihat di plastiknya itu dibolongin di bagian mata. Dibolongin bagian mata dan entah itu karena efek dia jalan atau apa, jadi kayak gerak gitu matanya. Karena mungkin aku masih polos waktu itu dan berusaha untuk
positive thinking, aku mengira itu sapi. Mm-mm. Cuma kok sapi rambutnya panjang gitu kan, panjang rambutnya. Dan itu diikat pakai karet warna merah, tau nggak? Karet untuk ini nasi itu diiketin, terus dibawa. Nah pas dia bawa, ini kan posisinya aku di sini di rumah tanteku ini jalan, dia langsung ke sini. Dia langsung berhenti di depan rumah tetangga tanteku persis di sebelah. Aku kan langsung ngikutin kan. Bapak yang bawa plastik itu turun dari motor, plastiknya ditaruh di teras rumah tetangga ini. Ditaruh aja gitu di teras, terus dibuka. Pas dibuka, kepala manusia. Perempuan. Hah? Perempuan itu. Dan di situ aku karena mungkin masih anak-anak itu tadi, aku mikir masa sih manusia? Mungkin boneka kali. Aku ngomong ke ibuku, masa sih manusia boneka kali? Aku ngomong kayak gitu kan. Ibuku tuh posisi udah kayak gemeteran, nahan takut, nahan mau nangis gitu kan. Aku lompatin pagar itu, pagarnya pendek sih, cuma sebawah lutut orang dewasa. Terus aku lompatin, aku deketin itu kepala, Kak. Nah pas aku deketin, itu nggak ada yang deketin. Saudara-saudara seumuranku tuh nggak ada yang berani deket, cuma aku sendiri. Dan memang si bapak itu pas abis ngeletakin dia langsung pergi gitu, kayak nontonlah kalian gitu loh Kak. Iya. Nah aku deketin, pas aku deketin, aku makin deket, aku ngelihat dia perempuan, matanya itu ya melotot gitu, terus luka dan sampai ke telinga. Jadi kebuka lukanya, itu aku ngelihat gigi-giginya itu. Kepalanya ini nggak rata ya. Jadi kalau kita ngelihat di film-film kan ada kepala itu, nggak, ini kepalanya itu kayak, tahu nggak, ada daging darah gitu. Nah pas aku ngeliatin, ini dia senyum atau apa sih gitu, kok ininya lebar banget, mulutnya kebuka gitu. Terus aku mau sentuh. Nah pas aku mau sentuh itu, ibuku langsung histeris. Manggil nama aku, terus langsung jatuh gitu, tumbang kayak pingsan. Ibu? Karena ngelihat ibuku pingsan, aku nggak jadi sentuh. Itu udah hampir aja deket banget sih sama kulitnya itu. Aku langsung lari kan, karena aku khawatir sama ibuku, aku lari. Ya aku diomelin waktu itu, jangan dipegang, diomelin sama kayak tante-tanteku, dimarahin. Gak boleh gitu. Di situ aku bener-bener rasanya gimana ya, kayak takut, shock. Gila, aku habis ngelihat kepala manusia loh gitu kan. Dan baunya itu bau darah yang aduh. Tapi karena aku nggak tahu harus gimana, waktu itu masih anak-anak ya, jadi aku diam aja. Masakan tanteku udah matang, kita disuruh makan, itu aku udah nggak bisa makan daging, udah ngelihat. Oh karena ngelihat yang tadi? Iya, aku ngeliatin daging ini. Itu bener-bener real banget dagingnya dan menjijikkan banget ya. Karena Kak Dewi baru sadar kalau itu, baru sadar bahwa itu kepala manusia loh. Iya. Aduh, ibuku apalagi. Ibuku bener-bener kerjaannya tuh kayak nangis, merenung gitu. Padahal ibuku ini orangnya lumayan cerewet gitu ya. Ya itu dia nangis, merenung, mungkin karena kok sebegini parah ternyata ya gitu. Nah setelah ya udah makan, aku nggak makan dagingnya. Aku waktu itu minta telur akhirnya Kak, karena aku udah keenak banget. Setelah itu menjelang tidur, jadi kita itu nggak tidur di kamar. Kita tidur di kayak ruang keluarga, itu digelarin tikar, rame-rame kita tidur di situ. Itu karena takut. Bayangin waktu itu kan gelap, nggak ada listrik ya. Ya takut aja gimana gitu ya, takut. Terus pas posisi lagi tidur, sebelum tidur kita ngobrol. Kayak ngobrol-ngobrol kecil gitu. Aku nyisirin rambutnya kakak sepupu aku. Nah kakak sepupu aku itu udah dewasa ya, sekitaran 19-20 tahun waktu itu umurnya. Dia ini punya perawakan fisik itu yang putih, kulitnya putih, rambutnya panjang Kak. Cewek kan, rambutnya panjang. Nah
Aku seneng banget nyisirin rambut kakak aku itu. Jadi sambil kita baring gitu, nyamping, aku nyisirin pakai sisir. Terus tiba-tiba hawanya itu langsung berubah, kayak kok semuanya diem. Ini di feeling aku ya waktu itu, kok semuanya diem. Nah, kakak sepupu aku ini balik badan. Pas balik badan itu bukan kakak sepupu aku, tapi kepala perempuan itu tadi sore yang aku lihat. Jadi tapi bedanya ada badannya kan, cuma pucet. Nah itu pas aku ngelihat, aku langsung bener-bener kaget. Tapi memang karena pembawaan aku kan bukan yang tipikal anak yang histeris teriak-teriak gitu, enggak. Cuma aku kaget langsung, aku dorong terus aku langsung ke belakang gitu. Terus ibuku ngelihat, kakakku ngelihat, yang lainnya ngelihat, kenapa gitu kan. Aku ngomong ada hantu gitu. Nah cuma mungkin karena anak kecil yang ngomong dianggapnya, jadi nggak ada, nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu aja. Aku tuh masih ngelihat, jadi sosok perempuan itu di kakak aku itu, aku ngelihat dia kayak marah gitu loh. Kayak marah ke aku tuh. Bener-bener matanya tuh semelotot itu, dan lukanya bahkan ada, cuma pucet banget. Itu dia marah, tapi ya aku nggak tahu, kayak mau mengatakan sesuatu, tapi dia diem cuma dengan ekspresi yang marah itu. Nah itu yang bikin aku akhirnya kayak, aku takut. Sampai ke bawah, lama banget aku takut ke kakak aku ini. Waktu itu pas ngelihat aku kayak gitu, terus kakak sepupu aku tuh bilang, kenapa dek? Enggak apa-apa, aku ngelihat hantu, aku bilang. Di mana hantu? Tapi aku nggak ngomong, di kakak gitu nggak ngomong, cuma ada hantu di deket kakak, aku ngomong kayak gitu aja. Nggak ada, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Selalu kayak gitu, jadi udah nggak usah mikir yang aneh-aneh, udah tidur gitu. Nah karena aku udah ketakutan banget waktu itu, udah aku langsung pindah tidur, aku nggak mau deket kakak aku ini karena kayak masih terbayang-bayang gitu loh kan. Dan itu jelas banget. Sampai aku ya masih kayak kebayang banget gitu kan. Akhirnya aku pindah, malam itu aku pindah tidur ke dekat ibu aku, terus udah tidur. Ya syukurnya kita bisa melewati hari itu, karena hari pertama mengungsi udah dapet pengalaman yang luar biasa, mengerikan dan menjijikkan, dan itu bener-bener bikin shock banget waktu itu. Malamnya udah bisa tidur, enak. Besok pagi udah aktivitas seperti biasa. Nah, pas menjelang siang, sekitaran jam 10, nah ini juga sebenarnya aktivitas aku kalau pulang kampung, liburan ini Kak, mandi di sungai. Nah, terus aku diajak sama saudara-saudara seumuran nih mandi di sungai. Jarak antara rumah ke sungai itu lumayan sekitaran ya 300-an meter kita harus jalan gitu. Dan sungainya itu memang ada di dalam hutan gitu, di dalam hutan. Jadi ya udah kita mandi. Aku dan saudara-saudara aku mandi kayak biasa-biasa aja. Tapi kok karena mungkin bawaan semalam ya, perasaanku tuh masih nggak enak gitu. Kayak ada yang memantau apa segala macam gitu loh Kak. Sampai akhirnya aku lagi renang-renang itu, kaki aku kayak ada yang narikin. Terus aku refleks langsung narik-narik kaki aku gitu, aku langsung nepi. Kenapa? Sama saudara aku yang seumuran itu nanya, kenapa? Kok kayak ada yang narikin ya kakiku gitu. Aku jawab gitu, terus, enggak lah, perasaanmu aja. Enggak mungkin lah, masa ada apa-apa gitu kan. Dia ngomong kayak gitu. Oh, ya udah gitu. Terus aku diam sebentar, tapi habis itu aku mandi lagi, aku renang. Nah pas aku lagi renang, itu aku nginjek sesuatu yang rasa aku itu bukan batu, karena ada rambutnya gitu loh. Jadi kayak aku tuh nginjek kepala loh Kak. Di dalam air ya, kayak aku nginjek kepala, entah. Itu aku bener-bener langsung ketakutan, pas nginjek itu aku langsung refleks, aku langsung renang di tepi, aku naik ke atas batu gede itu yang di luar sungai ya, itu aku langsung naik ke atas batu, aku langsung jongkok sambil pegangin gini. Tapi aku diam aja. Nah terus ada saudara aku yang ngeh ya, yang kayak dia sadar kok aku kenapa gitu. Dia deketin aku, kenapa? Aku kayak nginjek kepala. Dia bilang, ya nggak mungkin lah masa ada kepala. Aku tuh mikir apa kepalanya dibuang di situ gitu kan.
Karena habis setelah kejadian yang kemarin sore, kan aku nggak tahu kepalanya tuh diapain, dikemanain aku nggak tahu kan. Jadi, nggak mungkin lah gitu. Masa ada kepala di sungai, kata saudara aku gitu. Tapi habis dia ngomong gitu, mukanya tuh langsung kayak mikir gitu loh. Kayak dia juga takut akhirnya. Iya. Dia juga takut, terus akhirnya, yaudah yuk kita pulang aja gitu. Kita nggak jadi mandi, padahal itu kita baru, maksudnya nggak jadi ngelanjutin renang kita, padahal itu kita baru-baru juga nyemplung. Biasanya kan aku tuh lama ya, habis itu udah nggak enak lah. Pulang, terus pas pulang itu menuju dari sungai menuju ke rumah tanteku, itu kan kita tuh ngelewatin lapangan dulu nih Kak. Ada lapangan. Nah, di sebelah lapangan situ ada warung, satu-satunya warung yang buka. Warung itu dijadiin kayak pos untuk orang-orang kampung situ kumpul dan apa ya, menyusun rencana atau apalah. Pokok mereka kumpul untuk ngobrol di warung situ. Di luar warung itu ditaruh kompor, terus ditaruh kuali gede, terus di sebelahnya itu, di bawahnya itu ada bungkus mie instan. Ada mie instan zaman dulu itu, mie Sakura, tahu ya? Tahu. Nah itu tuh banyak Kak. Terus pas aku deketin, apa namanya, di dalam kualinya itu lagi ngerebus mie. Ngerebus mie itu banyak ya, banyak mie-nya. Di tengah-tengahnya itu ada ati. Atinya gede. Nah masalahnya pas aku ngeliat di sebelahnya itu ada tombak. Lagi pin sebelah kuali itu ada tombak. Di ujung tombaknya itu telinga manusia. Jadi kayak jadiin hiasan gitu kan. Terus aku kaget. Itu beneran telinga manusia? Ya benar. Mereka ngomong gitu. Ya benar. Terus itu ya hati manusia itu. Ada yang salah satu dari ya kakak-kakak yang dewasa pada masa itu tuh bilang gitu, ya itu hati manusia itu. Terus kan mau ditawarin kan, aku mau nggak nyobain gitu kan. Terus aku sama saudara-saudaraku teriak lari pergi ke rumah. Nah sampai di rumah tanteku itu aku cerita kan ke ibuku, masa itu di warung pada makan hati manusia terus ada telinga. Alah enggak, itu tuh hati ayam. Menenangin. Mungkin menenangkan. Atau mungkin beneran itu hati ayam, aku juga nggak tahu ya Kak. Tapi kalau menurut ibuku waktu itu, kalian tuh lagi dikerjain kok sama abang itu gitu. Nggak mungkin lah mereka makan hati manusia. Gitu. Cuma memang aku ngelihat itu ada hati di tengah-tengah rebusan Indomie, bukan Indomie, mie instan. Karena airnya kan mendidih, jadi hatinya itu ikut gelebuk-gelebuk, bergerak-gerak gitu. Dan gede hatinya. Ya udah di situ aku udah, wah. Ibuku juga sepertinya ya tertekan juga dengan semua kejadian-kejadian yang benar-benar udah di luar bayangan kita. Nggak ada bayangan bakalan separah itu sih. Karena di awalnya kan dibilang kalian ke kampung dalam aja karena lebih aman. Kok lebih aman kok tetap aja ngelihat itu gitu. Jadi agak beda ya Kak, waktu aku pulang kampung saat itu agak beda kayak sebelum-sebelumnya. Jadi aku nggak banyak main. Ya setelah kejadian ngelihat mie, ngelihat telinga, ngelihat hati pada hari kedua itu, aku lebih banyak ngabisin waktu tuh di rumah tante. Jadi cuma kita main di dalam rumah, main makan, tapi aku tuh tetap mikir loh sebenarnya. Nah mungkin ini ya yang orang-orang dewasa pada masa itu tuh nggak pernah memperhatikan POV atau kondisi dari anak-anak. Kita kan korban ya waktu itu. Tapi ya udah mau gimana lagi, terus menjalani tidur itu dalam ketakutan loh Kak. Aku takut didatengin sama ya hantu lah yang menurut aku pada saat itu, karena sebelum-belumnya kan aku ngelihat yang malam sebelumnya. Aku takut didatengin hantu, takut diserang manusia, kayak gitu. Jadi kita tidur itu udah rasanya tuh pengen
cepet semuanya tuh berakhir gitu Kak. Besok paginya itu mandi udah nggak mau di sungai lagi. Udah takut banget mandi ya di rumah. Akhirnya selesai mandi, terus pas mau makan itu ibu ngajak aku ke warung. Warung yang jadi pos itu Kak. Nah, jadi warung jadi pos itu setiap hari itu selalu ada orang-orang yang kumpul. Mereka kayak cerita, "Wah, kemarin begini begini begini." Nah, pada waktu itu aku ikut ibuku itu juga karena ibuku kan selalu harus update informasi karena rumah kita di Pontianak. Ada keluarga juga di Pontianak. Jadi gimana ibu aku tuh harus update informasi. Jadi ibuku waktu itu beli mie instan sama telur sempat duduk untuk ikut di dalam kelompoknya laki-laki ya. Nah, mereka cerita. Di situ aku juga duduk. Ada yang cerita di kampung luar tadi tempat aku baru datang turun dari bus. Nah, itu kan bus lewat di situ. Mereka cerita. Ada satu bus yang aku kurang tahu ini dia tujuannya kemana. Itu di sweeping sama pemuda-pemuda Dayak. Nah, jadi pemuda Dayak ini sweeping Kak. Selama perang itu mereka bikin kelompok-kelompok kecil di darat bahkan di laut. Itu mereka sweeping. Ada nggak orang Madura yang lewat atau apa? Bakalan di ini juga. Nah terus ada satu bus yang lewat. Itu di sweeping sama kakak sepupu. Abang sepupu kalau aku nyebutnya kalau laki-laki ya. Abang sepupu dan 2 temennya. Nah itu mereka sweeping masuk ke bus. Ada satu keluarga yang waktu itu diduga orang dari etnis Madura. Itu sepertinya mereka mau ngungsi mungkin ya. Nah itu mereka nggak mengakui kalau mereka tuh orang Madura karena udah setakut itu. Isinya itu suami istri dan anak. Anaknya dua orang katanya. Jadi waktu itu orang Dayak itu punya kayak kayak sense gitu. Dia tahu kalau ini tuh orang Madura. Mau segimanapun mereka memohon atau apa waktu itu aku dengar ceritanya ya, mereka diseret dari bus, turun dari bus itu langsung satu keluarga langsung. Nah ya organ-organ ya mungkin anggota-anggota badannya itu ya mungkin yang sama mereka ada yang dibawa masuk ke kampung atau apa gitu. Dan itu ada bus yang kayak diduduki sama orang Dayak, terus busnya ini di gorden bus, tahu kan Kak? Gorden bus itu yang di jendela. Itu dicopot, diganti pakai kepala. Saking banyaknya. Gila, nggak masuk akal. Itu memang kalau dipikir kayak gak masuk akal banget, tapi nyata ya. Jadi mau kepala perempuan, laki-laki, anak-anak di bus. Nah jadi itu kan sesuatu yang kayak gak masuk akal banget lah. Itu sadis ya. Nah ibuku marah, di warung itu marah kan ibuku Kak. Kok sesadis ini sih gitu loh. Belum tentu yang kalian tuh orang yang bersalah, mereka tahu apa gitu loh. Dan ini nih masalahnya apa tuh sebenarnya kita tuh nggak tahu loh. Akar masalahnya itu dari mana kita nggak tahu gitu kan. Kenapa sih nggak kontrol diri atau janganlah anak kecil dan perempuan gitu kan ibuku. Tapi ya nggak bisa apa-apa. Karena ibuku ya suaranya ya nggak bakalan didengar Kak pendapatnya waktu itu. Nah ibuku tuh marah waktu itu marah, tapi ya kita nggak bisa apa-apa ya. Setelah itu dari warung itu pulang ke rumah ya udah. Pulang ke rumah kita seperti biasa makan. Ibuku itu masih berpikir gimana ya caranya keluar dari sini gitu. Karena ini udah kayak tidak kondusif juga gitu kan. Kok setiap hari dengar orang-orang di warung itu ceritanya kok nggak enak-enak gitu. Nah kita tuh berusaha gimana ya caranya agar kita tuh keluar dari sini. Tapi ya
Ya mau nggak mau kan kita harus denger update informasi dari orang-orang di warung kan Kak. Iya benar. Kita harus denger update dan mau nggak mau kita harus denger cerita-cerita yang, aduh ceritanya tuh kalau masa sih kayak gitu. Tapi ternyata kenyataan gitu. Ya hari itu ya terlewati lagi lah, hari yang sama-sama berat dengan hari sebelumnya. Dan seperti biasa tidur dalam rasa penuh ketakutan kayak gitu Kak. Kadang tuh ada bunyi sedikit, mungkin efek trauma ya, tapi kita semua nggak sadar ada bunyi sedikit itu kita langsung yang kayak takut, terutama anak-anak gitu. Nah, besoknya ibuku itu masih cari cara gimana caranya agar bisa bawa aku dan adikku itu pindah gitu, pergi dari tempat yang sudah tidak kondusif ini gitu. Karena kasihan sama mental anak-anaknya. Lagi kasihan-kasihannya pas hari itu sore-sore abang sepupuku pulang ya dari kampung luar, pulang masuk ke kampung dalam ini bawa tangan. Bawa tangan seukuran dari sini ya, mungkin dari sini. Jadi di gini-giniin. Jadi kayak dijadiin mainan gitu loh. Iya. Wah, tapi di situ karena aku waktu yang ngelihat kepala itu, aku kan mendekat banget ke kepala. Nah, ibuku langsung gendong, langsung kayak peluk, jangan lagi ya gitu. Jangan lagi, biarin mereka main atau apalah itu, biarin. Kamu jangan keluar, kamu di sini aja. Kayak gitu, kamu di rumah aja pokoknya. Habis itu aku dipeluk pokoknya, ya udah. Aku cuma bisa ngelihat dari luar aja mereka ngapain gitu dengan itu tangan itu. Dan nggak tahu itu tangan perempuan atau? Nggak tahu aku. Yang aku tahu cuma ukurannya aja segini. Maaf ya, kayak ketika mereka mendapatkan anggota-anggota tubuh dibawa pulang itu kayak kebanggaan gitu buat mereka. Itu yang bikin kesel ya, sakit hati. Aku Dayak kan, ibuku juga Dayak waktu itu, sakit hati dan kesel. Jadi ya udah, habis itu dari situ aku seperti kayak di ini Kak, kayak di sama ibuku tuh kayak dikekep di rumah gitu loh. Jangan keluar lagi lah. Daripada kamu ngelihat yang lain-lain lagi. Mungkin untuk menjaga mental aku ya. Ya udah. Setelah dari situ aku udah nggak ada ingatan-ingatan lain yang buruk gitu, karena ternyata aku itu dibawa mengungsi lagi sama ibuku. Nah, cuma di tempat pengungsian kedua ini itu tidak ada kejadian-kejadian yang seperti ngelihat anggota badan dan lain-lain itu, dan juga kayak lebih tenang gitu. Di mana itu? Ngungsi yang kedua ini kemana? Dibawa kemana? Ngungsi yang kedua ini di kampung berbeda, tapi masih di kabupaten yang sama. Masih kampung dalam? Masih kampung dalam. Tapi kabupatennya masih sama, cuma beda. Beda kayak ya entah di sebelah mana gitu. Beda wilayah. Ya? Beda wilayah. Nah di situ kayak lebih tenang, terus nggak yang mencekam gitu loh Kak. Ya mencekam, cuma maksud mencekam karena gelap ya, waktu itu kan belum ada listrik, cuma nggak ada yang namanya bawa bagian tubuh orang, manusia itu nggak ada udah. Di situ akhirnya sambil menunggu informasi, total kurang lebih 3 minggu kami itu mengungsi. Akhirnya kami pas udah dapet informasi bahwa aman, udah mulai kondusif. Kalian udah bisa pulang gitu. Akhirnya kami pulang. Tapi jujur waktu pulang itu juga di perjalanan kita juga masih deg-degan, masih takut lah ya. Karena kita udah bakalan keluar dari komunitas kita gitu kan, balik ke Pontianak. Artinya kan kita udah tidak bersama komunitas besarnya masyarakat Dayak gitu. Dan waktu itu memang daerah Pontianak tempat aku tinggal memang banyak juga orang Maduranya gitu Kak. Setelah 3 minggu yang luar biasa mencekam itu, pulang ke Pontianak, sepi. Jalanan tuh sepi banget. Jadi masih suasananya tuh walaupun udah dibilang kondusif, tapi mungkin masih pada takut ya, sepi.
Tapi yang aku tidak tahu itu di Pontianak tuh seperti apa. Apakah yang juga sama kayak di kampung sana, tapi yang aku lihat itu sepi, dan pas aku pulang ke rumah, itu tetanggaku yang Madura yang awalnya aku ceritain itu juga satu keluarga, nggak tahu kemana, nggak ada. Mereka ya menghilang gitu aja, Kak. Entah menghilang karena mengungsi atau nggak tahu ya karena apa. Cuma udah nggak ada. Yang Madura-Madura ya nggak ada di sekitaran rumahku. Rumahnya berarti kosong nih? Kosong. Kosong. Kebetulan kontrak dia ya. Kebetulan kontrak, jadi kosong rumahnya. Kayak gitu. Rumah-rumah ada yang hancur guys? Oh, kalau di Pontianak rumah nggak ada yang hancur. Nggak ada yang hancur. Rumah nggak ada yang hancur. Cuma memang itu jalanan sepi aja. Waktu nyampe Pontianak itu kan nggak langsung sekolah. Jadi benar-benar masih memperhatikan kondisi-kondisi sampai akhirnya dinyatakan kayaknya ada ya sebulan atau berapa ya libur dadakan itu akhirnya masuk sekolah. Masuk sekolah masih ya biasa. Seminggu kemudian ada temenku, dia etnis Madura ya Kak. Awalnya pas aku masuk itu nggak ada. Masuk ternyata ada. Oh masih ada ini orang. Aku pikir gitu ya. Masih ada ini orang. Tapi itu wah. Dia rusuh di dalam kelas itu Kak. Jadi entah mungkin dia kena mental atau apa. Pernah suatu waktu dia ngebalik meja. Terus ngebalik meja marah-marah. Matanya itu merah banget. Saking amarah ya. Marah gitu. Nunjuk-nunjuk gitu. Terus dia bilang aku akan buktiin. Suatu saat nanti aku akan habisi semua orang Dayak. Karena kalian udah keluarga aku gitu. Dia ngomong gitu. Ya bayangin aja dari mulutnya anak kecil. Iya. Udah penuh dendam yang bener-bener. Itu parah banget. Aku ngelihat. Aku aja takut ngelihat itu kan. Ini anak nggak seperti itu Kak. Sebelum kejadian nggak seperti itu. Betapa kejadian tragedi ini nih merubah seseorang ya. Iya benar. Dan aku nggak tahu ya sekarang kabarnya gimana karena setiap hari setelah kejadian tragedi itu, setiap hari dia kayak suka curi-curi pandang ke aku karena aku menjauh akhirnya. Awalnya kita duduk deketan karena nggak ada apa-apa awalnya dulu kan temenan biasa. Abis itu aku menjauh, dia suka curi-curi pandang sambil matanya melotot merah. Itu kayak mau hajar aku gitu loh. Nah kan aku takut ya. Itu kayaknya aku sempet mau ngadu ke ibuku tapi aku takut kejadian lagi gitu. Jadi aku sekolah itu aku dalam rasa ketakutan. Jadi aku udah ke pojokan aja terus duduknya. Yang pada saat itu yang etnis Dayak di sekolah atau di kelas kakak ada berapa orang? Sebenarnya nggak hanya aku sendiri tapi nggak banyak. Iya. Sekitaran 2 ya kalau nggak 2 atau 3 orang lah gitu. Ada. Dan Madura waktu itu sebenarnya banyak Kak. Sebenarnya adalah sekitaran 4-5 orang gitu ada di situ. Di kelas? Di kelasku ya. Nah, tapi aku lupa ya apa yang lainnya ini tiba-tiba hilang gitu. Yang tersisa ini 1 orang ini Kak. Cuma 1 orang? Satu orang satu ini. Anak aja ya? 1 anak. Namanya Mansur. Jadi 1 anak ini yang tersisa dan dia jadi kayak setelah semua kejadian ini kita masuk sekolah sempet benar-benar yang etnis Madura tuh nggak ada. Seminggu kemudian datang nih si ini nih masuk gitu kan masuk sekolah dan udah bawaannya itu udah kayak gitu. Iya. Pokok dia setiap hari kayak ya sebenarnya kalau dipikir kasihan sih ya Kak, karena betul. dia bilang orang tua dia masalahnya itu. Nah setelah yang dia di atas meja pernah suatu waktu juga kita lagi belajar gitu tiba-tiba ini sebelum aku pindah duduk ya dia masih di belakang aku tiba-tiba dia ngomong gini tapi aku dengar aku akan orang Dayak karena sudah orang tua aku dan adik aku akan kalian semua nggak bersisa sambil dia
iniin pensilnya di kertas itu, dicuk gitu. Itulah yang bikin aku nggak nyaman, terus akhirnya aku pindah agak jauh dan aku di pojokan itu. Dan dia sejak saat itu dia tuh kayak suka ngelihat, curi-curi pandang, dan ngelihatnya tuh bener-bener serem. Nah, setelah itu aku nggak tahu lagi dia ini dibawa sama keluarganya, nggak tahu kemana, kayak hilang gitu aja, Kak. Itu berapa bulan setelah kejadian? Ya setelah masuk sekolah itu? Setelah masuk ke sekolah ya, mungkin 2-3 bulan. 2-3 bulan. Ya, selama 2-3 bulan itu aku merasa kayak diteror ya. Diteror karena dia suka sedikit-sedikit kayak nyindir aku gitu loh. Paham. Karena mungkin aku orang Dayak gitu kan, suka nyindir aku juga nggak nyaman, tapi aku nggak ngadu. Seingat aku nggak ngadu karena aku takut itu. Dan dia hilang sendiri. Hilang sendiri yang aku juga nggak berani nanyain udah. Dia sebenarnya kemana. Cuma memang denger, oh dia ikut pamannya. Cuma nggak tahu kemana aku. Ya di situ aku agak pikir-pikir. Tapi waktu itu ya Kak, aku mikirnya gini. Di satu sisi aku ngerasa aman dari dia ini. Karena setiap hari aku diteror ya kan. Selama 3 bulan kurang lebih itu. Tapi di sisi lain aku kasihan. Bener aku kasihan banget. Dia setiap hari Kak, setiap hari pokoknya dia tuh matanya itu selalu kayak penuh kebencian gitu loh, merah matanya. Dan selalu ucapan dia tuh mau orang Dayak gitu terus. Jadi singkat cerita itu kayak momentum tidak enak dalam hidup aku, salah satunya itu kan Kak. Dibesarkan dengan ada sejarah yang nggak enak banget gitu. Tapi itu masih membekas banget sampai setiap kali misalkan kayak kenalan dengan pas beranjak dewasa, memasuki dunia kerja, terus dunia pertemanan yang lebih luas. Misalkan kenal, terus ditanya orang mana, Kalimantan. Oh kamu orang Dayak ya? Iya, selalu itu yang disinggung tentang itu. Memang kayak mereka perjanjiannya orang Dayak dan Madura waktu itu etnis lain nggak ada urusan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Urusannya tuh cuma antara kita berdua. Ya udah. Itu tuh yang nggak masuk logika adalah mereka tahu ya ada keberadaan etnis yang menjadi target. Dan hanya dari penciuman. Kalau yang hanya dari penciuman itu juga aku sempat dengar sih Kak, beberapa cerita gitu. Mereka ya dengan mencium saja sudah tahu itu, oh ini bukan, ini etnis ini gitu. Itu sebenarnya ada tradisi zaman dulu Kak. Tradisinya Dayak itu yang namanya tradisi ngayau. Nah nanti mungkin bisa dipelajari di Google, udah banyak. Cuma ngayau ini sebenarnya tradisi udah lama banget. Memang tradisi ini mengharuskan pemuda-pemuda Dayak ini untuk berburu kepala manusia yang memang manusia itu adalah musuh mereka. Jadi kayak pride gitu loh. Mereka keluar dari berburu, keluar dari desa, dapat kepala musuh, bawa pulang. Itu pride bagi mereka kan. Makanya itu ada hubungannya tadi kan dengan dari kampung luar terus ke kampung dalam bawa kepala kayak gitu. Itu kayak ada pride bagi mereka, ada kayak kebanggaan udah berhasil menaklukkan musuh. Ada kaitannya sama tradisi tersebut ya? Tradisi itu udah lama dan sekali. Udah tidak relevan sebenarnya sama kehidupan zaman sekarang, cuma muncul lagi waktu tragedi itu. Tradisi itu ada berarti dahulu itu sempat ada tragedi juga? Enggak, itu pada masa dulu sih ya Kak. Masa-masa ya mungkin berapa ratus tahun yang lalu lah mungkin. Atau mungkin pada saat zaman penjajahan? Mungkin seperti itu. Mungkin ya tapi nggak ada yang tahu ya. Iya, karena memang tapi tradisi ngayau itu memang ada dan kan ceritanya. berburu bukan berburu hewan masalahnya. Bukan. Dari dulu memang terkenalnya manusia. Manusia yang dianggap musuh. Ya mungkin ada kaitannya sama penjajahan perang dulu ya kita ya. Iya. Sebenarnya impact-nya dari tragedi itu besar banget untuk orang-orang Dayak yang pasti. Ya termasuk aku ini bisa dikatakan aku juga kan ada keturunan Dayak gitu. Setiap kali
orang tahu, oh kamu Dayak ya, itu ada kayak stigma yang wah makan orang nih gitu. Pernah sering deh. Kamu makan orang nggak sih digituin. Terus kamu ini nggak, kamu bisa terbang nggak, Oke. digituin. Aladin. Iya, karena memang ada Kak. Jadi pas mereka suku Dayak itu berperang, konon katanya itu ada pemimpinnya yang dibilang panglima itu bisa terbang. Sebenarnya bukan terbang, tapi mereka ini bisa lompat tuh tinggi banget, tinggi banget. Jadi kayak terbang gitu. Nah, Terlihat seperti terbang. terlihat seperti terbang. Aku sering digituin kalau udah di iniku ya di Iya. karena aku akhirnya kan aku keluar dari Kalimantan Barat itu usia 21, sekitaran usia segitu aku keluar, dan orang masih kalau denger, wah Dayak ya kamu, itu gini nggak, itu gitu nggak, bener nggak kejadian itu, sampai aku ceritainnya juga capek juga, tapi itu bener. Nah, terkait sama yang tadi sempat kita bahas Kak Dewi, bahwa ya orang-orang Dayak ini bisa merasakan ya dengan mencium aroma ya. Apakah itu semua bisa seperti itu atau memang beberapa orang aja dan harus mendalami apa ya, mungkin kayak ritual atau ilmu gitu? Enggak semua orang bisa. Nggak semua orang. Nggak Kak semua. Dewi juga kan nggak Aku bisa nggak kan ya? bisa, iya. Ibuku juga nggak bisa. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang bisa. Dan mungkin mereka ya ada ritualnya atau apa, ada mungkin ya. Ada, tapi nggak semua orang bisa. Kak Dewi pun belum pernah melihat secara langsung kayak mempelajarinya seperti apa? Belum. Belum. Tidak pernah. Aku penasaran nih sama POV dari ayah Kak Dewi nih. Beliau kan berarti menyaksikan dong. Karena kan beliau tidak kemana-mana ya. Di rumah. Apa ceritanya? Kalau POV dari ayah, itu sih di Pontianak itu waktu kejadian, itu nggak sampai yang sebesar itu, katanya. Tidak sampai yang sebesar itu, cuma ya memang orang-orang pada ketakutan, terus ya masing-masing tuh mencari cara masing-masing Kak untuk keluar. Yang terutama nih ya, terutama etnis dari Dayak dan Madura ini, yang ada di sekitaran situ. Cari cara mereka yang mengungsi, jadi akhirnya bertahap. Jadi ayahku tuh jadi saksi kayak tetangga hari ini mengungsi, yang ini mengungsi gitu. Jadi kayak melihat. Tapi untuk ayahku sendiri, dia juga benar-benar jaga rumah, jadi nggak keluar kalau nggak penting. Jadi dia nggak tahu kondisi yang agak jauh dari rumah tuh seperti apa, dia nggak tahu. Cuma di daerah sekitaran rumahku itu masih aman. Masih agak aman. Tapi pasti ada yang sweeping kan tetap ya? Iya, sweeping. Nah, cerita kalau yang pas sweeping itu, ya itu mereka kalau udah tahu ini bukan target mereka, ya udah. Iya, yang di rumah maksudnya di daerah rumah. Di daerah rumahku ya. Itu ada yang sweeping juga. Kalau waktu itu sih bapak ayahku itu nggak ada sih ya Kak, nggak ada yang sweeping sih di rumah. Nggak ada yang sweeping. Cuma memang orang-orang dari etnis Madura udah takut duluan ya, terus mereka pergi. Dan ayah nggak tahu waktu tetangga yang etnis Madura ini pindah atau seperti apa gitu? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kemungkinan perginya malam. Karena semua tetangga itu nggak tahu, tiba-tiba rumahnya kosong. Rumahnya kosong. Iya. Tapi sebenarnya gini ya, ini kan masih ya tadi juga Kak Dewi nggak tahu ya asal muasal atau akar masalahnya dari mana gitu ya. Mungkin Kak Dewi waktu udah beranjak dewasa sempet dapat cerita akar masalahnya ini sebenarnya dari mana gitu. Nah, ketika aku sudah dewasa itu akhirnya aku tahu gitu akar masalahnya ini sebenarnya karena ya mohon maaf sebelumnya gitu ya Kak. Karena kan di Kalimantan Barat, di Kalimantan pada umumnya, apalagi Kalimantan Barat Tengah itu kan Dayak ini termasuk suku yang penduduk asli. Lalu tiba-tiba didatengin suku dari luar dan suka ngeplot
menduduki Ya. tanah gitu. Hmm. Nah, itu mereka dari suku pendatang ini pas udah dan mereka itu bukan beli ya Kak tanah itu, mereka merampas. Jadi itu tanah ada yang punya, tapi karena mereka merasa udah mendiami tanah itu lama sampai beranak pinak, terus pas diusir nggak mau, nah cari masalah. Dan dulu memang gitu. Jadi misalkan kalau dikasih tahu, mereka itu udah kayak nantangin duluan, pas dibales, ngebales lagi, dan akhirnya kayak gitu. Dari situ ya. Kejadiannya kayak gitu. Jadi yang aku dapet seperti itu kejadiannya. Jadi mereka suka ya merusuh, cari masalah duluan gitu. Iya. Kayak ya itu kayak ngeklaim tanah. Kalau POV dari Kak Dewi kan tadi udah sempat cerita bahwa ya memang ada beberapa orang yang dari suku Dayak punya kemampuan ya yang khusus ya yang seperti tadi yang kita bahas. Tapi kalau dari etnis Maduranya sendiri, Kak Dewi sempat ada informasi gak atau cerita bahwa mereka juga punya atau ilmu-ilmu seperti itulah gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi nggak ada. Kalau mereka punya kayak spesial ilmu yang agak beda gitu, nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak pernah dapat cerita itu ya? Nggak pernah. Oke. Nah, selain cara mengatasinya itu dengan cara apakah ada seperti penjaraan atau pemerkosaan gitu ya, maaf ya, seperti tragedi yang 98 gitu di situ? Ini bukan karena aku orang Dayak ya Kak, tapi justru waktu awal-awal tragedi ini mau membesar, justru dari pihak Madura yang ada yang katanya ini masih ini ya, perempuan Dayak, dan itu jadi salah satu pemicu juga seperti itu katanya. Cuma kalau yang dari Dayak, setahu aku itu nggak ada yang mohon maaf ya, mungkin jadi mereka dapat gitu, dapat target langsung, kan anak-anak aja langsung kan. Kalau penjarahan nggak ada, cuma memang waktu itu toko-toko pada tutup sih, mungkin udah antisipasi semua jadi tutup, cuma yang sampai dibongkar terus diterobos masuk nggak. Yang aku lihat tidak ada. Tidak ada ya? Mungkin ada, tapi di tempat lain mungkin ya. Ya, yang lebih benar-benar parah gitu ya, wilayahnya. Wilayah mana Kak? Wilayah yang parah itu justru di Sampit kan, Kalimantan Tengah. Itu aja, yang tempatku aja udah seperti itu, apalagi yang di pusatnya kan. Makanya aku mendengar cerita-cerita tuh ya wajar. Mungkin aja terjadi gitu di tempat lain yang pusatnya. Benar. Terus Kak Dewi sendiri pernah dengar atau melihat korbannya itu dari etnis Dayak? Kalau yang aku dengar ya, ada tapi luka. Terus waktu itu juga ada sih Kak yang aku dengar sampai itu ada, cuma mereka tuh mungkin karena terkena senjata tajam aja. Cuma dari pihak Madura itu dia nggak, yang kepala itu nggak. Gitu. Pernah dengar atau pernah lihat jenazah ini itu dikemanain Kak? Jujur sampai detik ini aku masih nggak tahu itu dikemanain. Termasuk yang kepala? Termasuk kepala itu, makanya itu tadi aku sempat parno itu. Aku nggak tahu itu dikemanain aku. Dan udah nggak mau cari tahu juga ya Kak. Ada juga gak sih cerita dari teman-teman kakak yang pernah melihat ya penampakan dari korban-korban tragedi ini? Kalau penampakan gitu nggak ada sih Kak. Nggak ada. Terus sebenarnya akhirnya dari konflik atau perang itu bisa berakhir itu gimana Kak? Itu bisa berakhir itu kalau aku rasa sih mungkin udah ada nggak ngerti juga ya Kak gimana akhirnya, apakah kemudian orang-orang Madura ini dianggap habis atau apa, padahal sebenarnya enggak loh. Iya. Enggak habis, cuma sepertinya sudah ditangani
oleh negara atau oke, negara gimana ya. benar-benar. Jadi perlahan-lahan dia meredam gitu. Dan maka dibuatlah perjanjian ya, tugu perjanjian di daerah Sampit ya. Iya, Iya. iya seperti Itu kemungkinan ketika negara atau pemerintah sudah turun tangan ya. Iya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak ya. Kalau semisal ada keturunan dari suku Dayak dan juga Madura pada saat itu, gimana tuh Kak? Aku jujur nggak bisa membayangkan gimana sih ya. Entah itu akan diselamatin atau mungkin kena jadi korban juga, aku nggak tahu. Cuma karena memang jarang dan aku belum pernah menemukan orang dari etnis Dayak dan Madura itu nikah kalau di tempatku ya. Iya. Aku belum pernah menemukan. Karena memang isu-isu dua etnis ini tidak akur tuh udah lama banget. Sudah lama banget. Jadi memang nggak ada etnis dari Dayak dan juga Madura ini terus menikah, itu nggak ada. Tapi kalau dengan etnis lain ada. Tapi kalau di zaman sekarang sudah ada Kak, sudah ada ya. Sudah ada. Iya, kayak tretan Muslim sama iya kan? Iya, tretan Muslim sama istrinya itu dua etnis yang itu. Oh, tretannya itu Madura sama Dayak. Oh, istrinya tretan itu Dayak. Dayak. Oh, asli Dayak. Oh. Makanya aku bilang itu kalau sekarang ya sudah nggak kenapa-napa, memang sudah damai-damai, udah benar-benar damai lah. Iya. Nah, tapi kalau misalnya yang pada saat tragedi itu tuh seperti apa ya? Pasti kan juga ada lah, pasti ada ya. Mungkin mungkin ya, cuma dan mungkin kalau teman-teman ada yang punya cerita juga tentang yang tadi gue tanyain sama ke Kak Dewi, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, Kak Dewi, ini sebagai penutup boleh kasih pesan mungkin ke teman-teman atau apapun perihal dari POV Kak Dewi sebagai orang Dayak yang pernah mengalami tragedi tersebut gitu. Yang orang-orang itu selalu ini kan POV aku saat aku masih berusia 11 tahun berjalan 12 ya. Jadi orang-orang itu mungkin tidak begitu memperdulikan mental anak-anak. Nyatanya aku sebenarnya sekarang itu aku ngerasa aku sebenarnya setrauma itu loh. Iya. Tapi aku tidak bisa mengungkapkan. Kasian ya Kak, jadi anak-anak tuh jadi kayak, tapi bahkan sampai sekarang aku tuh masih mengingat detail kepala itu, lukanya, bahkan aku masih bisa kayak membayangkan baunya. Itu suatu bentuk trauma yang mendalam sebenarnya. Betul. Itu tidak pernah diperkirakan dan tidak pernah difikirkan kayaknya sama dampaknya sampai sepanjang itu. Sama orang dewasa. Ya harapan aku sih jangan mudah terprovokasi lah. Itu kan kejadian itu bisa terjadi kan awalnya karena salah satu ada yang terprovokasi gitu kan. Pasti. Mungkin bahkan sampai detik ini kita nggak tahu penyebab pastinya tuh apa sih, nggak tahu loh. Kalau kita pelajari itu ada berbagai macam versi, yang ini yang itu, nggak ada versi yang jelas yang pastinya. Itu kan karena terprovokasi sebenarnya. Betul. Nah, jadi ya untungnya karena mungkin dulu itu kita susah, teknologi masih susah, cara komunikasi masih susah. Nah kalau sekarang, kalau kita nemuin kayak mungkin berita hoax ya kan, kita harus recheck lagi. Betul. Sumber terpercaya gimana. Kalau sekarang lebih mudah. Kalau dulu mungkin, wah itu kan dari hoax tuh, dari berita hoax sepertinya. Betul. Langsung bereaksi berlebihan sampai akhirnya terjadi seperti itu. Dampaknya udah kemana-mana ya, termasuk ke mungkin aku satu dari sekian banyak orang yang sebenarnya tuh mengalami trauma tapi tidak bisa menyampaikan itu gitu kan. Nggak tahu juga harus gimana lagi gitu. Cuma ya sudahlah. Itu bagian dari sejarah kelam. Sejarah kelam ya. Ya apalagi kita juga masih nggak tahu tuh anak yang tadi teman dari Kak Dewi ya. Mansur ya namanya ya. Itu bakal seperti apa dewasanya ya? Itu aku pikir loh Kak waktu gila ini, karena aku dulu ya seumuran itu aku tuh udah pemikiran aku tuh kayak udah mungkin karena tuntutan hidup. Jadi aku tuh mikir, ini temanku nih bakal jadi apa?
bisa jadi dia akan mengulangi ini. Iya. Ya kan, karena rasa sakit hati yang mendalam banget kan, dia ngulangi ini di kemudian hari, bisa jadi dia Iya, jadi provokator betul. juga gitu loh. Itu yang aku pikirkan juga. Tapi kita harap ya ini nggak akan terulang lagi ya, Kak ya. Ya, semoga ya. Semoga ya, semoga ya. Jadi disclaimer sekali lagi mungkin gue ingetin bahwa cerita yang tadi disampaikan sama Kak Dewi itu buat kita untuk mengambil pelajaran dari ceritanya Kak Dewi ya. Ya nggak usah mikir apa-apa lagi, pokoknya bisa kita ambil pelajaran lah. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Mam dan juga Kak Dewi izin pamit. Bye.